Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Kembali kita bertemu pagi ini untuk Sapa Aceh. Dan seperti biasa kita akan berbincang seputar hal-hal yang menjadi perbincangan masyarakat kita. Dan kali ini kita akan bicara atau membahas tentang perlindungan pekerja migran asal Aceh. Saudara, selain memberikan perlindungan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh ini juga berperan besar dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk bekerja secara legal di luar negeri. Tentu saja melalui program-program yang difasilitasi oleh BP3MI, masyarakat Aceh ini dapat bekerja di luar negeri, tapi statusnya adalah sah dan tentu saja menghindari resiko menjadi pekerja ilegal atau menjadi korban perdagangan manusia. Dan dituntut untuk lebih mengandalkan kemampuan yang mereka miliki agar bisa bersaing di pasar global. Nah, tentu saja tugas BP3MI ini untuk mendorong agar para pekerja tidak hanya mengandalkan pekerja kasar, tapi juga meningkatkan keterampilan teknisi, bahasa, dan juga kemampuan lainnya. Nah, untuk mengetahui soal persoalan migran atau pekerja migran di luar negeri di Aceh tentu saja, nah sudah hadir di studio Kompas TV Aceh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Aceh, Ibu Siti Rolijah SH.M.Hum. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tentu menarik juga bicara soal pekerja migran. Jadi tentu masyarakat Aceh yang bekerja di luar negeri. Nah, apalagi memang situasi di mana kita tahu bahwa tidak hanya di Aceh tapi di Indonesia banyak masyarakat kita yang bekerja di luar negeri. Nah, BP3MI tentu saja mendorong agar pekerja Indonesia di luar negeri ini memastikan bahwa perlindungan yang maksimal bagi pekerja kita di luar negeri, terutama mungkin masyarakat Aceh. Nah, barangkali Ibu bisa cerita sedikit, sebenarnya kalau bicara tugas BP3MI ya, karena kita tahu bahwa kita ingin memastikan bahwa masyarakat kita yang bekerja di luar negeri itu aman, terlindungi, mereka bekerja di luar negeri secara legal dan sah. Gimana Bu Siti? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, instansi kami dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana BP3MI Aceh merupakan unit pelaksana teknis. Saat ini kami memiliki Menteri Bapak Abdul Qadir Karding yang beliau memimpin kementerian saat ini. Tentunya kita mengharapkan bahwa program-program dari beliau dan kementerian nanti akan lebih memaksimalkan dari pelindungan pekerja migran Indonesia terutama dari wilayah Aceh dan wilayah lainnya. Nah, berbicara mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia, tentunya bahwa ini adalah merupakan amanah dari undang-undang. Ya, jadi sejarah mengapa pemerintah mengambil memposisikan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia ini harus diatur lebih komplit yaitu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini adalah untuk mengoptimalkan pelindungan bagi seluruh pekerja migran Indonesia, yaitu mulai dari sebelum mereka ditempatkan. Masa sebelum ditempatkan itu juga diatur mulai dari persyaratan mereka itu juga harus dipenuhi seperti usia. Kemudian usia itu minimal 18 tahun. Kemudian mereka juga harus memiliki skill atau keterampilan. Kemudian dipastikan mereka sehat jasmani dan rohani Dan mereka juga masuk dalam daftar jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dan harus memiliki dokumen bekerja di luar negeri. Ini upaya pelindungan dini sebelum ditempatkan. Kemudian pelindungan semasa bekerja. Nah, pelindungan semasa bekerja mereka ini juga dilakukan pemantauan
Tentunya ini kita bersinergi ya dengan KBRI, perwakilan RI di luar negeri. Jadi seluruh pekerja migran Indonesia itu terawasi apabila mereka itu tadi mengikuti prosedur ya resmi atau prosedural. Nah itu akan mudah bagi pemerintah mengawasi, mengendalikan keberadaan mereka di seluruh negara penempatan. Jadi pengawas ketika ada masalah kasus menimpa mereka, dengan mudah pemerintah mencari data, mencari tahu akar persoalan dan juga siapa pemberi kerja atau majikannya, itu akan mudah ditangani dan diselesaikan kasus baik perdata maupun hukum pidana misalnya seperti itu ya. Kemudian juga pelindungan setelah kembali. Nah ini setelah mereka purna kerja kembali ke tanah air, itu mereka juga mendapat perlindungan seperti pemerintah melalui kami BP3MI Aceh ya, di wilayah Aceh ini kami menyediakan fasilitas seperti helpdesk. Ya, jadi terpantau seluruh pekerja migran Indonesia baik yang akan berangkat maupun pulang, kepulangan mereka itu dapat kita pantau. Karena kita mendudukkan petugas, menempatkan petugas ya di helpdesk ini tadi untuk memantau jangan sampai ada pekerja migran kita itu terkendala dalam hal misalnya dia punya bagasi, barang bawaan gitu ya. Kemudian juga dan lain-lain misalnya untuk transportasi kepulangannya. Apabila mereka mengalami kendala misalnya pada saat di ketibaan, nah kita dapat memfasilitasi mereka sampai nanti mereka tiba di daerah asalnya, bertemu dengan keluarga. Itu konsep pelindungan yang diamanahkan oleh undang-undang dan ini sudah kita laksanakan, dijalankan. Memahaminya sederhana sebetulnya ya. Ya. Tapi untuk memastikan masyarakat kita ini bisa mengakses informasi sederhananya begini Bu, ketika seseorang ingin bekerja ke luar negeri, nah step by step-nya SOP-nya ini untuk dia akses informasi, dia ingin bekerja ke luar negeri secara sah gitu. Ya. Itu gimana Bu? Ya tentunya yang kita harus lakukan adalah misalkan memberikan informasi ya yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena memang sering kesenjangan informasi inilah dimanfaatkan oleh mungkin ya pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya kepada warga kita sehingga menjadi korban TVPO atau menjadi korban penempatan pekerja migran Indonesia non prosedural. Sehingga kita mengedukasi, melakukan sosialisasi dan kegiatan ini tentu kita lakukan bersinergi, berkolaborasi itu dengan sivitas pendidikan ya, misalnya SMK, sekolah-sekolah ya, SMA, kampus gitu. Kemudian juga kita masuk ke pemerintah daerah seperti desa. Ya, kita juga mengedukasi warga masyarakat desa. Dan ini kita lakukan bersinergi dengan instansi terkait seperti dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten kota, kemudian juga dengan imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, dengan kepolisian daerah Aceh ya, kita juga bersinergi, kemudian juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, ini dan Bea Cukai. Nah, ini kita selalu bersinergi, berkolaborasi. Karena untuk semua punya punya kewenangan ya dan kepentingan di sini dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Itu. Ya. Tapi ketika misalnya atau siapa itu dia pengen bekerja di luar negeri, itu akses atau pengen mendapatkan atau mendaftarkan pertama kali itu apa melalui datang ke BP3MI dulu, konsul, kemudian nanti dijelaskan seperti apa kalau kita pengen bekerja di luar negeri gitu. Ya. Jadi ada media yang disediakan oleh KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian kami UPT-nya di daerah, yaitu kami menyediakan fasilitas secara online. Jadi kita juga punya web yang seluruh masyarakat untuk pencari kerja itu dapat melakukan ya mencari informasi melalui web bp2mi.go.id atau juga melalui websitenya, medsosnya kami BP3MI Aceh ya .go.id. Jadi di media ini kami juga menyampaikan informasi berupa peluang kerja ke luar negeri. Kemudian juga bagaimana tata cara prosedur yang harus dilalui oleh calon pekerja migran Indonesia itu kita sampaikan di media. Selain dari itu juga dapat langsung berhadir di kantor pelayanan kita. Kita juga punya kantor pelayanan kami di BP3MI Aceh
ada beberapa unit pelayanan yang kami sediakan. Antara lain misalnya di kantor BP 3MI Aceh di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 117 ya. Kemudian juga kami punya unit pelayanan juga di pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia atau disingkat dengan P4MI di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian ada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Helpdesk pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian juga ada di Mall Pelayanan Publik, Kabupaten Aceh Besar. Jadi sarana-sarana ini tempat baik itu langsung maupun media online itu sebenarnya sudah difasilitasi. Tinggal lagi masyarakat harus aware ya terkait dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian juga kami ketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, seluruh ya 23 kabupaten kota juga mereka punya memberikan akses layanan informasi ya, lowongan kerja baik dalam maupun luar negeri, kemudian juga layanan untuk registrasi secara online, sama yang dilakukan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Disnaker, Dinas Tenaga Kerja juga mereka memberikan pelayanan secara online. Artinya nggak ribet kan ketika seseorang mau kerja luar negeri, mau ngurus segala sesuatunya untuk agar mereka menjadi pekerja yang legal di sana kan gitu. Betul. Nggak ribet sebenarnya. Tidak ribet karena memang kita akuin ya ini informasinya yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian juga kita ini perlu juga nih masyarakat kita masih mindsetnya itu pikirannya mereka menganggap bahwa pelayanan prosedural itu lamban gitu. Apakah berbelit-belit itu salah satunya ya. Padahal itu tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka anggap. Nah itu malah justru banyak manfaat sebenarnya kalau mereka menempuh jalur resmi atau prosedural. Ada keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Pertama aman ya. Yang kedua mereka mendapat ini ya bagi warga kita nih pencari kerja pemula awal itu dia ada fasilitas 0 rupiah untuk pengurusan misalnya paspor. Untuk pemula pertama ya pemula ya itu. Kemudian bagi calon pekerja migran Indonesia yang terregistrasi pada sistem Sisco P2MI KP2MI itu ada fasilitas gratis ya untuk 1.500 US dollar atas barang bawaan dan kiriman dari luar negeri. Dan ini difasilitas dari Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai. Bea Cukai. Nah ini bagi mereka yang prosedural, artinya terregistrasi ya di sistem pemerintah. Ini manfaat keuntungannya. Dan yang ketiga, mereka juga difasilitasi jaminan sosial. Jadi ketika mereka mengalami kendala atau permasalahan, baik secara ini ya finansial ataupun misalnya kesamaan jiwa itu nanti ada pertanggungan asuransi yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap pekerja migran Indonesia prosedural itu dipastikan mereka harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi banyak pertanggungan yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai mereka sebelum berangkat pun kalau gagal berangkat itu nanti akan ada biaya yang diberikan oleh BPJS karena gagal berangkat. Kemudian ketika mereka bekerja sakit gitu ya, itu nanti biaya pengobatannya dari BPJS ditanggung juga. Itu sampai sembuh ya, sampai ininya lah ya, gitu, dokter. Kemudian ketika meninggal dunia nanti ahli waris juga nanti akan mendapatkan termasuk anak 2 orang ya akan mendapatkan pertanggungan beasiswa. 2 orang sampai mereka menyelesaikan di tingkat perguruan tinggi 2 orang. Ini dia bengkapernya. Baik. Ya. Oke, Bu Siti nanti kita akan ngobrol lagi karena kan juga banyak para pekerja kita yang kemudian juga bermasalah hukum di negeri orang dan bagaimana BP3MI kemudian memberikan solusi atau juga penanganannya untuk masyarakat pelindungan WNI kita atau terutama masyarakat Aceh di luar negeri yang bekerja. Baik, saudara, nanti kita lanjutkan kembali Sapa Aceh soal pelindungan pekerja migran Indonesia asal Aceh bersama dengan Ibu Siti, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sesaat lagi.
rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sapa Aceh hadir untuk menyapa Anda, menyajikan rangkaian informasi menarik dari Aceh. Menampilkan isu terkini, dihadiri narasumber terpercaya, akan kami bahas tuntas dalam program Sapa Aceh. Saksikan kami dalam program Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, kita masih di Sapa Aceh dan kita masih bahas soal pelindungan pekerja migran asal Aceh bersama dengan Ibu Siti Rolijah, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Aceh. Oke, Bu Siti, jadi BP3MI juga memfasilitasi ya tentu saja penempatan tenaga kerja di sana bagi masyarakat yang bekerja secara prosedural. Itu gimana, Bu? Ya, jadi tugas BP3MI salah satunya juga memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa warga ya harus mengetahui juga ada 5 skema, 5 cara ya warga kita itu dapat bekerja ke luar negeri. Jadi istilahnya sampannya ya untuk bisa masuk itu ada pilihan-pilihan gitu. Ada 5. Pertama adalah skema yang kita sebut dengan skema, misalnya skema penempatan melalui ini V2V. V2V? Iya, private to private. Nah ini skema V2V ini adalah penempatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia swasta ke perusahaan di negara tujuan penempatan. Tujuannya, ya. Jadi swasta di Indonesia. Kalau dulu penyalur ya namanya ya. Dulu, sekarang namanya P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ya, mereka ini harus memiliki izin, izin yang diterbitkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu untuk kantor pusatnya. Tapi kalau cabang nanti dia izin dari provinsi, kantor cabang P3MI itu skema P2P. Kemudian skema mandiri. Skema mandiri ini adalah perseorangan. Nah ini biasanya individu. Warga, misalnya katakanlah warga Aceh nih, dia nemu ada lowongan kerja di media sosial. Nah itu memang dia dapat berproses, mencari tahu kebenaran dari informasi lowongan. Kemudian dia nanti menanyakan kepada kami BP3MI Aceh mengenai kebenaran lowongan yang ditawarkan di media sosial. Jangan-jangan hoax nanti ya? Ya itu tadi Pak. Maka nanti tim kami akan mendampingi, memberikan konsultasi. Dan juga kita mencari tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan melalui media sosial. Kami juga akan berkoordinasi dengan KBRI mengenai ada lowongan katakanlah misalnya di Timur Tengah. Kami akan menghubungi berkoordinasi dengan KBRI. Betul nggak ini ada lowongan, ada perusahaan A, B, C, D seperti itu. Itu yang skema perseorangan. Kemudian juga skema private to government to private, pemerintah ke swasta. Kalau government-nya di sini adalah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi kami yang UPT di sini dapat merekrut, kemudian juga menyiapkan dan memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia ke perusahaan yang ada di luar negeri, baik di swasta maupun pemerintah di luar negeri. Itu government to private. Kemudian skema G2G atau government to government, pemerintah dengan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan. Saat ini ada tiga negara yang kita sudah intens ya melakukan kerjasama penempatan, yaitu negara Jepang, kemudian Korea Selatan dan
Jerman. Jadi ketiga negara ini terus setiap tahun kita dapat kuota formasi lowongan kerja untuk mengisi di 3 negara tersebut. Dari berbagai sektor. Dari berbagai untuk Korea berbagai sektor, Jepang untuk Korea ya berbagai sektor. Tapi untuk Jerman dan Jepang itu di sektor tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan di perawat lansia. Jadi untuk Jepang. Nah, kami informasikan juga saat ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ya BP3MI Aceh sedang membuka lowongan untuk penempatan tenaga perawat ya untuk ditempatkan di rumah sakit pemerintah di Jepang dan swasta di Jepang, kemudian juga di panti lansia yang berada di Jepang. Jadi silakan warga Aceh ya, mana tahu ada yang berminat, dan di sini kriterianya adalah persyaratan minimal D3. D3 keperawatan atau D3 non keperawatan. Karena yang non keperawatan ini nanti untuk mereka yang bekerja di rumah lansia itu tadi ya, panti lansia. Jadi kemudian untuk skema untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya ini perusahaan misalnya Indofood ya misalnya ya, atau perusahaan apa ya, ayam geprek ya. Perusahaan multinasional kita bilang. Multinasional Indonesia buka cabang di Singapura. Terus dia merekrut membawa karyawannya untuk ditempatkan di Singapura. Nah, ini juga berlaku skema ini tadi, skema untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, 5 skema ini harus masuk kepada prosedur tahapan-tahapan prosedur penempatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari persyaratan harus dipenuhi. Tadi saya sebutkan ya, usianya minimal 18, punya keterampilan atau skill teknik dan skill bahasa asing ya. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani, kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki dokumen bekerja. Nah, ini harus 5 skema ini akan direkam ya. Misalnya pilihan dari warga kita tadi dari 5 ini mereka dipastikan harus masuk kepada di sistem pemerintah, yaitu sistem komputerisasi pekerja migran Indonesia atau SISKO P2MI. Betul. Jadi harus direkam seluruh data-data mereka, dipastikan harus diregistrasi pada sistem pemerintah. 3 negara tadi, Malaysia nggak masuk ya, Bu? Atau Malaysia skema P2P. Oh, lain lagi. Iya. Oke. Tadi saya katakan bahwa ada 5 skema ya. Jadi skema G2G. Nah, untuk skema G2G government to government ini memang langsung Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ya atau BP3MI, kami langsung memang melakukan rekrut ya, kemudian penyiapan calon kandidat ini tadi, kemudian juga sampai nanti penempatannya ke luar negeri itu dilakukan oleh kementerian kami. Baik. Oke, itu tadi berarti beberapa langkah-langkah yang dilakukan kementerian gitu terhadap penempatan pekerja kita. Kemudian kita masuk dulu ke sedikit pelindungan ya, Bu ya. Artinya ketika kita bicara, karena banyak juga warga kita yang mendapatkan masalah hukum, terjerat hukum di negara orang ya dengan alasan apapun gitu. Tetapi bagaimana saya kira langkah-langkah konkret yang dilakukan BP3MI Aceh gitu untuk mencegah atau memberikan perlindungan hukum kepada warga kita di negara lain yang mendapatkan masalah hukum ya di sana gitu, Bu. Ya. Tentunya pemerintah kita ya melindungi segenap ya warga bangsa Indonesia ya. Itu wajib pemerintah melindungi warganya kan. Termasuk pekerja migran Indonesia. Jadi bagi warga negara Indonesia dalam hal ini pekerja migran Indonesia yang saat ini mendapat masalah ya di luar negeri, tentu pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia kita, WNI kita ini tadi. Ya, dengan melakukan apa? Pendampingan ya, pendampingan melihat apa yang menjadi penyebabnya, kan seperti itu. Nah, apa yang menjadi penyebabnya sehingga warga kita ini bermasalah. Kemudian diselesaikan dengan negara ini tadi, pemerintah negara tempat PMI kita bekerja. Jadi nanti antara pemerintah melalui perwakilan kita KBRI tentunya akan merembukkan, membicarakan dan juga menyelesaikan persoalan warga kita. Tentunya sesuai dengan koridor ya, regulasi ya yang berlaku di negara penempatan gitu. Kemudian juga kebijakan Indonesia bagaimana kita menjalin kerjasama dengan negara
penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi karena tentunya warga kita bekerja di satu negara itu tentunya ada hal-hal yang positif yang diambil. Saling menguntungkan ya satu dan lainnya sebenarnya seperti itu. Kita tidak akan menempatkan pekerja migran Indonesia di negara-negara yang memang tidak aman bagi warga negara Indonesia. Itu dia. Ya, misalnya negara-negara yang sedang berperang, negara-negara yang miskin misalnya kan, seperti itu kita tidak tempatkan. Tetapi di negara-negara yang saat ini ya, yang sudah warga kita berada dan bekerja ya, itu memang sebelumnya itu sudah dilakukan kajian ya bahwa memang ini aman untuk warga negara kita. Hanya saja ketika ada kendala masalah itu harus diselesaikan secara hukum. Secara hukum. Ya, hukum yang berlaku di negara penempatan dan juga hukum yang berlaku ya internasional ya tentunya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tindakan kita agar masalah ini tidak terulang, misalnya masalah-masalah warga kita di luar negeri agar tidak mengalami masalah hukum. Tentunya pada saat mereka sebelum ditempatkan, tugas negara di tanah air adalah mengedukasi mereka gitu. Nah, makanya mereka yang prosedural ini, mereka diedukasi dulu sebelum mereka diberangkatkan. Kita memberikan gambaran negara tujuan itu seperti ini, peraturannya seperti ini, kemudian adat budayanya seperti ini. Nah, ini supaya tidak mereka mengalami masalah. Jadi diedukasi, diberikan pembekalan, atau sekarang namanya orientasi pra pemberangkatan. Kemudian bagi warga kita yang mungkin saat ini belum tertib nih, dia belum tertib atau belum paham nih, dia hanya bermodalkan paspor kemudian berangkat ke luar negeri. Nah, ini kan belum sesuai ya. Nah, ini tentunya kita melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait seperti imigrasi untuk melakukan penundaan keberangkatan. Kemudian dengan kepolisian ya, misalnya kalau ini terjadi mereka didalangi oleh ada oknum yang membackingi, misalnya mereka berangkat supaya mereka lewat non prosedural. Nah, ini juga memang harus dilakukan pencegahan. Nah, ini aparat hukum ya yang bertindak dalam hal ini untuk melakukan supaya ini putus tidak terulang kembali. Itu dia. Iya, tapi nanti dijawab ini Bu, kita jeda dulu. Tapi ada hal penting juga, misalnya masyarakat pengen tahu juga barangkali masalah hukum seperti apa sih yang banyak menimpa tenaga kerja kita di luar negeri ya, sehingga kita pemerintah kemudian wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga kita di sana. Tapi nanti kita jawab Bu. Dan saudara, kita jeda kembali dulu. Sapa Aceh akan hadir kembali setelah jeda berikut ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sapa Aceh hadir untuk menyapa Anda, menyajikan rangkaian informasi menarik dari Aceh. Menampilkan isu terkini, dihadiri narasumber terpercaya, akan kami bahas tuntas dalam program Sapa Aceh. Saksikan kami dalam program Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Saudara, memang negara harus hadir untuk memastikan warga negaranya yang berada di negara orang itu mendapatkan perlindungan hukum dari apa yang mereka lakukan. Bu Siti, jadi ketika kita melihat penjelasan Ibu tadi, kita ingin tahu juga sebetulnya masalah-masalah apa yang terjadi di negara orang dari pekerja kita yang bermasalah dengan hukum,
sehingga pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum kepada warga kita di luar gitu, Bu. Ya, permasalahan hukum yang dihadapi warga kita di luar negeri, ya di negara tempat bekerja adalah salah satunya tidak memiliki dokumen ya, dokumen lengkap sebagai pekerja, overstay seperti itu ya. Artinya mereka berangkat pun juga nggak prosedural gitu ya awalnya ya. Iya, awalnya seperti itu. Itu yang mendominasi ya. Jadi tidak undocumented ya, tidak memiliki dokumen lengkap sebagai pekerja. Yang kedua kasus ya tidak kuat ya bekerja gitu, tidak tahan ya. Jadi kabur dari pekerjaan. Jadi kadang-kadang itu yang membuat mereka itu jadinya sudah menyalahi aturan keimigrasian. Karena mungkin anggapan dia itu bekerja di luar negeri, mungkin dengan janji-janji itu tadi yang mungkin temannya janjikan, ternyata sesuai kan, tidak sesuai dengan kemampuan tenaganya ataupun pikirannya wah gajinya besar gitu. Seperti itu. Akhirnya kabur dari tempat pekerjaan. Kemudian deportasi ya, tahanan ya, tahanan. Karena pelanggaran imigrasi juga sih ya, itu yang mendominasi. TPPO ada kasus TPPO ya, seperti akhir-akhir ini kami menanganin ya, ada kasus yang terindikasi korban TPPO. Saat ini sedang ditangani oleh dinas ya terkait dan kepolisian Aceh ya. Jadi terindikasi mereka menjadi korban penipuan yang berujung kepada mereka tereksploitasi ya seperti itu. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh warga Aceh ya dan warga secara umumnya. Jadi itu kasus-kasus yang dialami oleh pekerja kita. Kemudian ada gaji tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan sesuai ketentuan yang berlaku di negara penempatan gitu. Tapi ini tidak begitu besar kasusnya. Apa ini istilahnya dilakukan oleh calo atau sindikat gitu sehingga banyak pekerja kita juga mendapatkan masalah hukum di sana? Iya, sejauh ini yang berdasarkan pantauan kami ya, khusus untuk gambaran Aceh memang warga kita ini ya banyak yang tergiur oleh tawaran calo ya. Kemudian juga akhir-akhir ini juga ada peningkatan yaitu mereka korban penipuan kerja. Korban penipuan kerja yang mereka peroleh dari media sosial, misalnya Facebook, IG seperti itu. Nah itu mereka tertipu gitu ya. Jadi sampai ada yang dia sudah menyetorkan uang puluhan juta ya gitu, ternyata pekerjaan yang dijanjikan tidak ada gitu. Nah itu calo ya masih mendominasi. Karena itu tadi memang sekarang informasi kan terbuka luas lebar melalui media sosial, sehingga kita juga mengharapkan masyarakat harus lebih cerdas juga ya, juga waspada terkait dengan tawaran-tawaran informasi yang datang misalnya dari orang-orang yang mungkin yang kita tidak kenal ataupun yang baru kita kenal atau melalui media sosial. Itu jadi memang harus di cross check kembali. Nggak mudah untuk percaya, tapi harus cross check kebenarannya di lembaga resmi pemerintah gitu ya. Jadi di lembaga resmi pemerintah seperti dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau ke kantor BP 3MI. Ini di Aceh juga ya, BP 3MI Aceh. Seperti ucapan dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo, jangan mau ditipu, jangan mau dibohongi. Nah itu, jangan mau dibohongi para calo ya, sindikat gitu. Nah ini yang harus diwaspadai. Iya. Masyarakat Aceh tinggi juga Bu ya, yang pengen kerja di luar negeri gitu. Tinggi sebenarnya. Tinggi ya. Warga Aceh tinggi untuk keinginan mereka bekerja ke luar negeri. Ya ini kembali lagi ketersediaan ya lapangan pekerjaan di Aceh ya. Setiap tahun kan sekolah ya. Oh ya lulusan itu kan tinggi ya. Iya, lapangan kerja kemudian nggak terlalu banyak. Gitu. Penyerapannya juga kan rendah gitu, sehingga memang memanfaatkan pasar kerja, peluang kerja yang ada di luar negeri. Sebenarnya tidak masalah, asalkan itu tadi jalurnya harus benar ya, jalur resmi. Itu memang pilihan bekerja di dalam negeri maupun di luar. Tapi dua-duanya juga punya potensi kan, yang bisa
ini ya mengakibatkan warga kita ini korban penipuan, makanya berhati-hati dalam menerima informasi-informasi ya, apalagi dari media sosial. Harus di cross check kembali atau dicek kebenarannya di instansi pemerintah terkait. Baik, tantangan yang paling besar yang dihadapin BP3MI untuk dalam rangka memberikan pelayanan dan juga pelindungan pekerja migran kita ini, Bu. Ya. Tantangannya bagi kami gini, kami sudah menyediakan ya dan juga melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan ya, baik pelayanan langsung maupun melalui by system. Itu kan sudah diupayakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun instansi terkait, Kementerian Ketenagakerjaan melalui by aplikasi gitu kan. Tetapi memang tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa berproses secara prosedural itu sebenarnya sangat mudah mereka dapatkan dan gampang. Tetapi mereka sudah mindset mereka menyatakan bahwa kalau kita bekerja secara prosedural itu ribet, berbelit-belit seperti itu. Mindsetnya udah itu duluan ya. Mindsetnya seperti itu. Dan mereka itu tadi dimanfaatkan oleh calo itu tadi. Nah, dengan sistem ini kalau lewat saya bisa 3 hari saja kamu sudah bisa terbang berangkat. Nah itu kan tidak mungkin gitu. Karena proses bekerja di luar negeri itu tidak bisa hitungan hari prosesnya. Tetapi paling lama itu 3 bulan. Pengalaman kami untuk menerbitkan visa saja di beberapa negara itu paling ini 3 bulan. Jadi tidak bisa hitungan minggu, apalagi hari. Ya? Tapi mereka ada yang hitungan hari buat paspor misalnya, terus minggu depan dia udah terbang. Nah artinya apa? Di situ sudah ada pelanggaran yang dilakukan, artinya dokumen pelanggaran hukum udah mulai ya? Ya, udah mulai di situ tidak lengkap ya. Jadi ini yang mengakibatkan PMI kita itu kerap menjadi korban penipuan dan merugikan mereka pada akhirnya seperti itu. Iya. Artinya kita juga memastikan bahwa setiap pekerja migran itu kan mendapatkan hak-hak dasarnya ya gitu ya? Betul. Ya. Pekerja migran Indonesia ya mereka kan diikat dengan kontrak kerja, perjanjian kerja. Jadi ketika mereka mengalami masalah ya perselisihan dengan pemberi kerja, maka nanti yang kita lihat adalah norma-norma yang disepakati antara kedua belah pihak. Ya gitu. Nah, ini akan diterapkan gitu. Apabila salah satu melakukan pelanggaran, tentunya kita menegakkan dari norma yang disepakati. Dan apabila norma tersebut misalkan tidak sesuai, tentunya nanti dikenakan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penempatan tersebut. Standarisasinya. Oke, Bu Siti, di akhir perbincangan kita, saya kira penegasan yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita di Aceh ini juga bagian dari edukasi, saya kira. Gimana, Bu? Ya, kalau pesan dari kami adalah bagi rekan ya warga Aceh ya, jika ingin bekerja ke luar negeri, maka pastikan bahwa bekerja secara aman dan prosedural. Jadi tidak ada cara mudah ya, singkat ya, untuk bekerja ke luar negeri sebelum warga kita memiliki dokumen lengkap seperti paspor, visa kerja, kemudian juga kontrak kerja dan jaminan sosial. Kuncinya 4 ini harus ada. Setelah 4 ini bisa dipenuhi, maka silakan berangkat. Silakan terbang dan bekerja dengan nyaman. Ya, dengan nyaman. Pulang harapan kita pergi migran, pulang jadi juragan. Ya, oke. Terima kasih Bu Siti waktunya bersama dengan kita. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran, wawasan, dan juga pengetahuan bersama kepada masyarakat. Apalagi Anda yang mau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, secara prosedur tentu Anda bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, informasi yang sebanyak-banyaknya, supaya memang seperti Ibu Siti bilang tadi, kita berangkat dan bekerja dengan nyaman dan pulang jadi juragan gitu ya. Jadi pengusaha, Bu ya? Ya, usaha jalan, pengusaha jalan-jalan ke luar negeri lagi. Oke, baik, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semua dalam program Sapa Aceh. Jangan lupa untuk menyaksikan program Sapa Aceh yang hadir di waktu Senin dan Kamis pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Mustajab bersama dengan teman-teman yang bertugas untuk hari ini sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.